Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Nurul Wijaya. Di sini saya mau berbagi pengalaman tentang pengalaman saya dalam menghadapi wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Pada saat itu saya sedang menjelang hari raya China. Saya sering diajak keluar oleh majikan saya, tapi saya tidak tahu kalau saat itu sudah banyak wabah virus yang sudah masuk ke Hongkong, dan saya keluar tidak menggunakan masker, bahkan sering keluar setiap hari, sampai saya sakit, batuk, tenggorokan saya kering, rasanya panas, kepala saya pusing, dan saya lihat di berita YouTube di situ bahwa wabah virus ini sudah mulai menyebar di Hong Kong. Baru saya sadar, terus saya mencari informasi apa sih ciri-ciri dari penyakit virus corona ini. Ternyata sama persis dengan seperti yang saya alami. Dan di situ saya baru sadar. Terus majikan saya memberi saya waktu istirahat setelah lebaran Cina 2 hari. Saya juga diberi obat, diberi waktu untuk istirahat selama 2 hari. Di saat itu pada pertengahan malamnya, pada suatu malam saya bangun dalam kondisi setengah masih sakit. Setelah 2 hari saya tidur, saya istirahat, saya malamnya bangun, tiba-tiba saya di pintu masuk itu ada sosok hitam, tapi tidak hitamnya hitam ke hijau-hijauan seperti warna racun. Tingginya tinggi tiang pintu hampir 2 meter, 2 kali dari tinggi manusia. Badannya juga besar, 2 kali dari badan manusia. Makhluk itu seperti manusia tapi memiliki sayap. Sayapnya di belakang tangan di sini. Di sini ada 2 sayap. Di sini. Terus saya tersentak karena itu bukan mimpi. Ini saya melihatnya secara nyata. Saya tersentak, ya setengah takut, setengah gimana gitu. Tapi saya berusaha tetap tenang dan memberanikan diri. Saat itu saya mau ke kamar mandi, mau ambil air wudhu, rencana saya mau sholat malam. Terus saya tetap tenang, saya berdiri untuk tenang beberapa menit. Setelah itu makhluk itu menghilang, tapi secara pelan-pelan menghilang, terus seperti terkena angin. Kalau saya merasa kalau itu bukan bangsa jin, karena kalau bangsa jin dia kalau menghilang langsung lap, tidak pelan-pelan seperti itu, tapi ini menghilangnya perlahan-lahan, samar-samar, terus hilang, terus tidak ada sama sekali. Di situ saya, setelah makhluk itu hilang, saya masuk ke kamar mandi, ambil air wudhu, terus saya sholat. Berusaha untuk sholat malam. Dalam keadaan sakit saya tetap berusaha untuk bisa bangun malam dan sholat malam. Keesokan malamnya saya sudah mulai beraktivitas seperti biasa, tapi saya tetap mengkonsumsi obat-obat antivirus. Di situ saya mengkonsumsi ini yang namanya Kasauda VCO. Ini obat antivirus karena saya khawatir kalau saya terkena virus corona dan wabah penyakit yang sedang menular saat itu.
Dan ini minuman yang diminum terus menerus, ini namanya propolis platinum. Terlihat ya, ini adalah propolis platinum. Jadi dua ini yang saya konsumsi waktu itu untuk penanganan utama. Jadi sampai badan saya membaik, di samping itu saya juga diberikan obat dokter dan obat-obat multivitamin, khususnya untuk vitamin C dari majikan saya. Setelah itu malamnya saya berusaha sebelum tidur tepat jam 12 malam, karena tidurnya saya pasti malam-malam, sekitar jam 12 malam. Setelah mandi saya ambil air wudhu, terus saya mau sholat. Selesai sholat itu saya berusaha untuk tahajud dan berzikir, tapi saya masih tetap kepikiran dengan makhluk itu. Saat saya berzikir itu saya mencoba untuk konsentrasi dan memfokuskan diri. Saya minta sama Allah, ya Allah, siapa sebenarnya makhluk yang menemui saya itu? Karena hati saya masih penasaran, pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Kenapa tiba-tiba dia menampakkan diri di hadapan saya? Terus selama ini saya jarang sekali bertemu dengan makhluk gaib, apalagi sebangsa jin, kalau mereka tidak punya sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Ya, kalau bangsa jin itu auranya agak panas, tapi ini makhluk tidak ada aura panas. Saat itu saya berzikir, terus saya berdoa, tiba-tiba makhluk itu datang dan ada di hadapan saya. Saat saya kasih salam, dia tanya, saya ucapkan salam, assalamualaikum. Dia bilang waalaikumsalam. Terus saya tanya, siapakah Andika sebenarnya? Terus makhluk itu menjawab, panggil saja, saya Ratu Kelelawar. Dia bilang begitu. Terus saya tanya lagi, kalau boleh saya tahu, tolong jawab dengan jujur, apa benar penyakit yang saya alami ini ada hubungannya dengan wabah virus yang melanda dunia saat ini? Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Terus saya tanya gitu. Terus makhluk itu menjawab, saya minta maaf Tuan Putri. Dia bilang begitu. Saya nggak tahu kenapa dia bilang, saya minta maaf Tuan Putri, anak buah saya tidak sengaja waktu menyebarkan virus itu Anda sedang lewat. Terus saya bilang, ya sudah, saya tahu kalian tidak salah, saya memang yang salah, karena memang saya sadar saya waktu itu keluar tidak menggunakan masker. Terus dia bilang, saya tanya, kenapa kalian menyebarkan virus itu? Apa tujuannya? Makhluk itu menjawab, saya diutus oleh Sang Pencipta alam semesta untuk memberikan teguran kepada manusia-manusia yang berjalan di atas kesombongan di atas muka bumi ini. Kami hanya diutus untuk memberi peringatan kepada manusia-manusia yang berjalan dengan penuh kesombongan di atas muka bumi ini. Dia bilang seperti itu. Nah, terus saya tanya, apa kalian tahu apa penawar dari wabah penyakit yang kalian sebarkan itu? Makhluk itu menjawab, penawarnya sebenarnya adalah doa dan zikir, pendekatan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Disitulah kalau kita terkena wabah penyakit, kalau orang itu terkena wabah penyakit, dia mau melakukan doa zikir, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta alam semesta, perlahan-lahan virus itu akan hilang dari tubuh kita. Dan saya juga masih penasaran. Oh ya, baiklah, terima kasih. Terus saya ingin tanya sama makhluk itu. Terus saya tanya, apakah kalian juga akan menuju di bumi Nusantara?
Waktu itu saya masih ingat, kalau tidak salah itu bulan Januari terakhir ya, sekitar tanggal 26, 27 kalau nggak salah. Itu malamnya. Nah, tinggal tanggal 27 lah. Karena waktu itu pas lebaran Cina 2 hari, saya 1 hari saya full masih bisa nemani majikan saya, yang satunya setengah hari aja, setengah hari. Habis itu saya 2 hari jatuh dah. Nah, itu kalau nggak salah ya sekitar tanggal 27-an. Saya tanya, apakah kalian juga akan menuju ke bumi Nusantara? Nah, makhluk itu menjawab, sesungguhnya anak buah kami sudah berada di atas bumi Nusantara. Yang pasti saya melihat jumlahnya itu sangat banyak sekali. Yang ada di bumi Nusantara itu sudah banyak. Mereka sudah siap-siap untuk masuk. Terus saya tanya, kenapa Kak? Kalian belum masuk di bumi Nusantara? Kalian masih ada di atas bumi Nusantara? Dia bilang, kami tidak enak. Kenapa? Karena pemimpin kalian adalah pengikut Ratu Pantai Selatan. Saya nggak tahu siapa itu. Pemimpin bumi Nusantara itu adalah pengikut Ratu Pantai Selatan. Dia mengatakan seperti itu. Terus saya tanya, bilang saja dengan jujur, sebenarnya kalian itu takut dengan Ratu Pantai Selatan atau takut dengan doa dari para kiai ataupun para ulama yang ada di bumi Nusantara? Terus makhluk itu menjawab, sesungguhnya doa dan dzikir dari para kiai dan para ulama itulah benteng terkuat untuk melindungi bumi Nusantara. Saya tersentak. Saya baru sadar, subhanallah. Terus selama ini saya diam. Saya tidak mau bicara apapun karena saya tidak mau dikatakan sok pinter, sok tahu. Terus saya bilang sama makhluk itu, bukankah kalian bisa masuk ke bumi Nusantara ketika hujan terus-menerus tidak berhenti-henti dan tidak ada sinar matahari? Dia bilang, iya benar. Oh, berarti kalian menunggu hujan selama berhari-hari dan cuaca mendung, tidak ada sinar matahari. Saya ingat, dan saya masih ingat awal yang terkena wabah itu sebelumnya ada hujan berhari-hari dan tidak ada sinar matahari. Disitulah makhluk pembawa virus-virus itu masuk ke bumi Nusantara dan menyebar ke seluruh bumi Nusantara. Jadi saya ingatkan untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabat dan sahabatku semua, saya mohon janganlah memutuskan hubungan dengan Sang Pencipta alam semesta, karena ini adalah satu-satunya penawar yang bisa menolong kita semua. Dimanapun Anda berada, ingatlah satu pesan saya, jangan pernah putus sholat, jaga kebersihan, tetap kita jaga jarak dan mengikuti himbauan dari pemerintah. Dan yang ketiga, saya minta selain mengkonsumsi obat-obat atau produk-produk antivirus, lakukan doa dzikir akhir zaman, karena itulah yang saya lakukan ketika saya sakit. Saya panjatkan doa dzikir akhir zaman setiap hari, setiap saat. Bahkan kalau bisa, lakukan sholat tahajud minimal 6 rakaat, ditutup dengan 3 sholat witir. Setelah itu lanjutkan membaca kirim arwah dulu, kirim arwah kepada para leluhur kita. Kirim arwah, setelah kirim arwah baru kita panjatkan doa dzikir akhir zaman. Di antaranya adalah, pertama kita membaca istighfar dulu minimal 130 kali. Yang kedua, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar minimal 130 kali. Dan yang ketiga,
kita membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu minimal 130 kali. Untuk yang lebih banyaknya tidak terbatas. Setelah itu jangan lupa kalau bisa hafal surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi minimal 11 kali. Atau paling kalau nggak kuat 11 kali, 3 kali lah paling sedikit. Yang penting kita membacanya. Setelah itu kita berdoa, dan kita bisa menambahkan doa dzikir tapi yang utama adalah doa itu, doa dzikir akhir zaman itu. Panjatkan doa tolak bala, minta keselamatan dunia akhirat. Setelah itu kita kalau nggak bisa berdoa dengan bahasa Arab, kita bisa menggunakan bahasa Jawa atau sesuai bahasa yang kita mampu, bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang kita bisa. Terus yang kedua, lakukan sholat duha. Jangan pernah memutus sholat duha. Sholat malam dengan sholat duha. Setelah sholat duha kalau bisa 12 rakaat. Rakaat terakhir, rakaat 11 ke 12-nya ditutup. Rakaat 11 membaca ayat kursi 10 kali. Yang rakaat ke-12 membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Terus selesai itu kita kirim arwah juga, terus membaca doa dzikir akhir zaman seperti yang selesai sholat tahajud tadi, dan membaca doa, tentunya doa sholat duha, dan doa langsung disambung dengan doa tolak bala atau doa sesuai yang kita bisa. Di sini saya tidak bisa berdoa untuk bumi Nusantara, saya tidak kuat karena kekuatan mereka terlalu besar. Saya hanya seorang, saya tidak mampu. Saya minta berdoa saja, minta ya Allah lindungilah orang-orang yang beriman, yang selalu mendekatkan diri kepadamu. Itu saja badan saya sudah sakit semua. Saya tidak sanggup kalau berdoa untuk mengunci pagar pelindung bumi Nusantara. Saya cuma minta semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, jaga diri Anda masing-masing. Itu pesan saya. Pagar pelindung dari wabah virus ini adalah doa dan dzikir. Maka jangan lupa tetap panjatkan doa dan dzikir dimanapun kita berada, terutama doa dzikir akhir zaman. Kalau bisa doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu walaupun saya waktu itu walaupun sedang tidur, keadaan saya lemah, saya tetap membaca itu karena saya tahu doa itu memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Dan ini pengalaman saya waktu di Indonesia. Saya sering ditemui makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu. Bahkan saya sudah berusaha untuk berobat ke sana kemari, mencari orang pintar untuk menetralisir makhluk-makhluk yang selama ini mengikuti saya. Saya bukan seorang peramal, saya bukan dukun, dan saya bukan orang pintar. Tapi saya tidak tahu kenapa saya itu sering didatangi makhluk-makhluk yang aneh di mimpi, sering ditemui orang yang sama sekali tidak saya kenal. Dulu waktu saya almarhum bibi saya masih ada yang dari Tulungagung, beliau pernah pesan sama saya. Dia bilang, "Nak, kita ini keluarga keturunan Eyang Sedayu, wali pertama di tanah Jawa." Dia bilang begitu. Dan Eyang Sedayu ini, cucu cicitnya Eyang Sedayu itu adalah masih keturunan kerajaan Majapahit. Itu dulu saya tidak pernah menghiraukan. Saya cuma bilang, masa keturunan kerajaan Majapahit. Terus saya dalam hati saya, walaupun keturunan kerajaan Majapahit, kita kalau nggak kerja ya nggak dapat uang, nggak ada yang ngasih kita uang kan. Apa bedanya? Waktu itu saya meremehkan. Dan sekarang dari keluarga saya yang mengalami hal yang aneh-aneh itu hanya saya aja. Kadang saya berpikir, ya Allah, kenapa saya yang Engkau perlihatkan? Bukankah di Indonesia itu banyak orang-orang pinter, banyak para habaib, banyak para kiai, banyak para ulama yang jauh lebih suci, jauh lebih mulia, bahkan jauh lebih baik dari diri saya. Kenapa saya yang diperlihatkan?
dulu tahun 2018 waktu ada bencana yang akan melanda bumi Jawa, saya juga yang akan diperlihatkan. Saya ditemui seorang kakek tua, dia mengatakan kalau tanah Jawa ini seperti akan terjadi bencana besar. Akan terjadi bencana besar, sepertiga dari tanah Jawa ini akan rata dengan tanah. Di saat itu terus ada lindu berturut-turut. Saya ini sudah pikiran, ya Allah, habis itulah. Waktu itu saya masih di Indonesia, ada di Jawa. Saya bisa sholat duha, sholat tahajud itu selama 1 bulan saya tidak putus. Terus saya panjatkan doa dzikir akhir zaman. Tanpa saya sadari, tiba-tiba perlahan-lahan lindu itu hilang, menjauh dari tanah Jawa. Tapi saya benar-benar tidak menyangka banjir, tsunami, gempa itu melanda kota Palu saat itu. Saya benar-benar tidak sadar, ya Allah, bencana pindah ke sana. Terus barulah saya sadar, apakah ini adalah doa dzikir yang saya panjatkan bisa menjadi pagar pelindung dari tanah Jawa. Ya mungkin. Terus setelah saya di Hong Kong beberapa bulan, baru saya ditemui seorang kakek. Waktu itu saya cuman lihat di YouTube, punya niat ingin melunturkan kekuatan yang ada dalam diri saya. Saya memang diberi amalan, cuman saya memang diberi syarat, ya pernah disumpah bahwa saya tidak boleh berjalan menyimpang dari para kiai dan para ulama, tidak boleh bermaksiat di jalan Allah, tidak boleh menyukai laki-laki lawan jenis yang belum halal, maksudnya belum menjadi suami saya secara sah. Dan awalnya saya hanya main-main, saya tidak percaya dengan ilmu-ilmu seperti itu. Tapi ternyata saya sudah dijebak. Setelah saya ditantang, terus setelah saya mengamalkannya, kekuatan ilmu itu sudah menyatu dalam diri saya. Dan selama ini saya tidak sadar, karena saya merasa tidak ada yang aneh pada diri saya. Saya merasa biasa-biasa aja. Tapi ya, setelah saya mengalami hal-hal yang aneh ini, saya baru sadar. Bahkan saya hampir setengah seperti orang gila menghadapi hal-hal yang aneh seperti orang bingung. Saya berusaha semampu saya mencari orang yang bisa menghilangkan kekuatan yang ada diri saya. Terus yang terakhir di Hong Kong, saya cuma lihat di YouTube ada namanya Ningsih Tinampi, waktu itu terkenal di mana-mana. Saya cuma niat aja, cobalah nanti saya kalau pulang saya mau ketemu sama Bu Ningsih Tinampi, coba dia bisa nggak melunturin kekuatan yang ada pada diri saya gitu. Sampai saya belajar ruqyah atau apapun, saya tidak bisa hilang. Habis itu malamnya saya didatangi seorang kakek tua, berjubah putih, rambutnya panjang, jenggotnya panjang segini. Kakek itu bilang, saya seperti setengah mimpi itu. Perasaan saya itu, saya datang di tempatnya Bu Ningsih Tinampi. Terus Bu Ningsih Tinampi bilang, dalam diri kamu itu ada kekuatan jin, dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya minta tolong dong, kalau Bu Ningsih bisa bantu saya, bilang tolong buang jin yang ada pada diri saya ada kekuatan yang sangat luar biasa, dia bilang gitu. Terus dia bilang, dia saat itu Bu Ningsih mau berusaha menghilangkan kekuatan pada diri saya, tapi tiba-tiba saya pingsan dan keluar sosok kakek itu dari dalam tubuh saya. Terus kakek itu marah sama Bu Ningsih. Tiba-tiba Bu Ningsih Tinampi itu sujud dan menyembah kakek itu.
Saya dalam keadaan tidak sadar, tapi saya mendengar pembicaraan kakak itu dengan Bu Ningsih Tingampi. Dia bilang sama Bu Ningsih, kamu jangan ikut campur urusan saya dengan anak ini. Dia bilang gitu. Saya hanya bertugas untuk menjaga cucu cicit keturunan kerajaan Majapahit yang menjadi pewaris Wirwakita Wahyu Kepragon. Habis itu saya tiba-tiba terbangun, ya Allah, kenapa saya mimpi seperti ini? Terus saya ingat, apa jangan-jangan yang dikatakan oleh bibi saya itu benar, bahwa cucu yang Romo Sedayu itu adalah keturunan dari kerajaan Majapahit. Wallahu alam. Karena sampai sekarang saya juga belum tahu silsilah keturunan-keturunan dari yang leluhur kami. Bahkan waktu saat ditemukan, sebelum ditemukan arca-arca di Majapahit 2019 kemarin, itu saya juga didatangi, pakaiannya seperti seorang raja. Dia minta mau nggak mau saya harus mau bertanggung jawab, dia bilang begitu. Kalau ada apa-apa saya minta harus mau bertanggung jawab. Sebenarnya saya nggak mau, tapi mereka tetap memaksa saya dan mendesak saya. Ya, terus saya diperlihatkan bahwa paku bumi Nusantara itu ada di bumi Majapahit. Jadi kalau ada petaka, ada bencana apapun, itu kuncinya kita ke bumi Majapahit. Jadi baiklah, ini sudah terlalu panjang. Nanti untuk selanjutnya kita next di video berikutnya. Oke? Nanti di video berikutnya silahkan Anda tonton tentang pagar bumi Nusantara atau memayu hayuneng bumi Nusantara. Itu cara-caranya seperti apa, nanti kita bisa bahas bersama-sama, dan semoga nanti bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Karena selama ini banyak hal yang ternyata telah kita tinggalkan dari ajaran para leluhur kita. Dan sampai di sini saya terima kasih dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan khilaf. Saya berharap semoga kita semua bisa berperang melawan corona. Jangan lupa panjatkan doa dan dzikir dimanapun kita berada. Mulai sekarang panjatkan doa dzikir akhir zaman. Ini adalah penangkal pertama, penangkal virus yang utama untuk diri kita. Ibaratnya kita berperang, kita harus punya baju anti senjata tajam yang tidak bisa melukai badan kita. Setelah itu kekuatan dari dalam, kita harus mengkonsumsi obat-obatan antivirus. Ya, banyak sekali obat-obatan antivirus. Ya, terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.